Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama Tuyu Network dengan saya Nazwa Yuliana. Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia. Infrastruktur desa yang baik akan memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Infrastruktur yang berkualitas akan mempermudah aksesibilitas masyarakat pedesaan untuk mengakses sumber daya pasar dan jaringan transportasi yang lebih luas. Sebagai contoh, jalan yang baik akan memudahkan pengangkutan barang ke pasar dan mempercepat waktu tempuh antar desa. Selain itu, sumber daya seperti listrik, air bersih, dan internet juga dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dalam bekerja dan berusaha. Sekarang rekan saya sedang berada di beberapa lokasi di Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Bogor. Kepada rekan Kaiska, saya alihkan. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada di kantor Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dalam satu dekade terakhir, kawasan pedesaan mulai dipandang sebagai paradigma baru pembangunan nasional. Sekarang saya sudah bersama bagian perencanaan pembangunan di Desa Situsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Supriyatna, Kaur Perencanaan Desa Situsari. Ya. Oke, sudah berapa lama Bapak menjadi bagian tersebut? Sudah 4 tahun, Mbak. Kira-kira Bapak tahu nggak sih jumlah penduduk atau jumlah keluarga di sini tuh kisarannya berapa? Jumlah penduduk di sini sekitar 7.500-an, 7.500. Untuk kakak sampai 5.600. Kira-kira infrastruktur yang ada di desa ini tuh apa aja sih Pak? Kita banyak dari infrastruktur dari berbagai sumber anggaran, dari dana desa dan Samisade kalau di Bogor ya. Kalau untuk dana desa kita untuk jalan lingkungan kita udah beberapa titik, dan untuk Samisade kita udah 3 tahun ini dapat Samisade nilai anggarannya 1 miliar. Alhamdulillah untuk infrastruktur sekarang untuk memadai dan membantu perekonomian masyarakat. Dan kita ingin mengajukan juga ke Pak Pemerintah agar program Samisade ini berkelanjutan. Jadi masih banyak infrastruktur yang harus kita bangun. Kriteria apa saja yang menurut Bapak nih buat mencapai infrastruktur yang berhasil? Ya butuh support dari pemerintah, supportnya itu dari anggaran tersebut gitu. Alhamdulillah untuk prosesnya kita lancar, nggak ada kendala apapun, dan alhamdulillah kualitas infrastruktur juga bagus dan memadai. Kalau melaksanakan program di sini itu kira-kira sumber anggaran itu dari mana sih Pak? Dari beberapa sumber anggaran, Mbak. Kalau untuk infrastruktur kebanyakan dari DD itu dana desa ya. Yang kedua dari Samisade, 1 miliar 1 desa. Titik mana yang kita akan bangun dan harus prioritas dari untuk masyarakat. Dan setelah itu kita buatkan RAB, pengajuan dimasukin ke APBDes, selanjutnya diajukan ke Pemda, lalu di ACC seperti itu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik pemirsa, itulah penjelasan dari bagian perencanaan pembangunan di Desa Situsari. Selanjutnya akan saya kembalikan ke rekan saya. Kembali lagi bersama kami di Tuyu Network. Sekarang saya sedang berada di UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan Wilayah Cilengsi. Baik, Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai di sini Kasubag TU UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 9 Cilengsi. Infrastruktur apa yang sudah terlaksanakan dengan baik?
Di desa yang ditangani oleh kita ada beberapa rekonstruksi jalan, saluran, drainase, dan desa sendiri dengan biaya sama dari APBD Kabupaten Bogor itu yang disebut dengan Samisade ya. Itu usulan dari desa melalui kecamatan langsung ke Pemda ya. Hasil yang didapatkan mungkin lebih ke ekonomi masyarakat berjalan jadi lancar, kebutuhan-kebutuhan jalan kan jadi lebih berkembang ke desanya lah. Kondisi jalan untuk wilayah UPT kita itu udah hampir 80% bagus ya. Sisanya udah betonisasi maksudnya. Sisanya masih ada aspal-aspal gitu. Apakah ada infrastruktur yang mangkrak? Jalan tahun sekarang ada beberapa ruas jalan yang menuju ke mangkrak, bukan mangkrak ya, baru menuju. Nah, kegiatan yang kita tahun sekarang untuk 2023 ini evaluasinya kita mengadakan monitoring proyek pembangunan desa juga kan mintanya ke kita ya untuk evaluasi kayak Samisade pembangunan jalan desa dan kita ikut monitoring. Pembangunan yang kita tangani ada melalui beberapa proses ya. Tahap pertama kita ada proses perencanaan. Setelah perencanaan kita ajukan ke dinas. Terus ada di situ melalui pelelangan. Setelah pelelangan adalah kontrak. Di situ ada juga kendala-kendala yang harus kita antisipasi, salah satunya faktor cuaca karena sekarang kan udah mulai musim penghujan. Selain jalan kita juga ada pembangunan saluran-saluran drainase untuk pencegahan banjir-banjir genangan yang sifatnya bukan banjir besar ya. Ada juga sih banjir besar kayak daerah wilayah Bojongkulur, itu kan banjirnya banjir dari sungai. Nah, mungkin setelah kita bangun bisa memperlancar aktivitas masyarakat untuk pergerakan ekonomi bisa membantu dan jadi intinya bisa lebih tertata lah wilayah-wilayah di desa, di perkotaan. Makanya kita sesuai pengajuan dari masyarakat, ada aduan-aduan, kita monitoring, kita survei. Setelah itu ya kita ajukan untuk bisa terrealisasi untuk dibangun infrastruktur di wilayah kami. Baik pemirsa, itu dia penjelasan dari Bapak Wahyu selaku Kasubag TU PT Jalan dan Jembatan wilayah 9 Cilengsi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di salah satu wilayah pemukiman Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi. Sekarang saya sudah bersama Bapak RW di sini untuk menanyai beberapa pertanyaan terkait infrastruktur yang ada di desa ini. Baik Bapak, sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama saya RW Opang, RW 07 Desa Situsari. Baik Bapak, Bapak sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua RW di desa ini? Ya, selama menjabat ini udah berjalan 4 tahun. Menurut Bapak, apakah infrastruktur yang ada di desa ini itu sudah memenuhi nih kebutuhan masyarakat seperti dari fasilitasnya? Menurut Bapak itu gimana? Ya, alhamdulillah dengan atas kepemimpinan ya Pak Lurah Muhammad Dahlan sekarang, infrastruktur di Situsari udah mau mencapai 90%. Dari segi jalan, dari segi bantuan-bantuan dari kemiskinan masyarakatnya, terutama ya kayak pembangunan rumah-rumah mutilahu, alhamdulillah udah terlaksanakan. Ketika kita berjalannya ke depannya, mudah-mudahan desa Situsari ini lebih baik lagi dari desa-desa yang lain. Berarti kebutuhan masyarakatnya itu sudah baik lah ya Pak untuk fasilitasnya? Insya Allah udah, kalau menurut tanggapan masyarakat sendiri udah alhamdulillah, udah alhamdulillah ya udah berjalan ya bisa terpenuhi lah dari kebutuhan sekali apapun. Jadi ada anggaran dari pemerintah itu nyampe ke masyarakat. Jika dibandingkan dengan desa lainnya, apakah desa ini tuh infrastrukturnya termasuk maju atau tidak? Ya kalau menurut saya pemantauan ya, alhamdulillah di desa Situsari ini lebih baik daripada desa yang lain. Mungkin ya kita sambil berjalan. Karena infrastruktur ya sekarang diutamakan dari segi jalan dulu, lingkungan dalam masuk ke dalam. Alhamdulillah itu ya udah menginjak 90% dengan cara masih berlanjut. Berarti sudah maju gitu udah ya Pak? maju. Terus nih yang
Aspirasi apa yang ingin Bapak sampaikan untuk pemerintah setempat terkait pembangunan infrastruktur yang ada di desa ini untuk kedepannya? Ya, kalau menurut keinginan saya nih, keinginan saya buat apa biar kepala desa itu mendengarkan atau menuruti ya istilahnya desa-desa lain. Kita pengennya desa Situsari ini lebih maju dan lebih sukses daripada desa-desa lain. Keinginannya seperti itu. Tapi mudah-mudahan aja, mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Oh iya, berarti Bapak maunya tuh pemerintah di sini lebih lagi mendengarkan ya apa kata warganya Ya, atau masukan-masukan yang disampaikan oleh warganya untuk desa ini gitu. alhamdulillah sih. Kalau masukan-masukan dari warga kita sampaikan ke kepala desa, alhamdulillah langsung ada respon dari pihak kepala desa. Makanya alhamdulillah kita dari keluhan dari masyarakat maupun dari infrastruktur segala macam masyarakat, alhamdulillah kita udah terlaksanakan. Ya tinggal ya apa hal-hal yang kecil lagi mungkin ya kayak ada apa nanti kita insya Allah musyawarah lagi, dan dana ada bantuan dari pemerintah pun insya Allah kita bisa sampaikan lagi ke masyarakat. Itu saja Bapak yang bisa ditanyakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Baik pemirsa, itu dia penjelasan dari Ketua RW yang berada di desa ini terkait infrastruktur. Saya kembalikan kepada rekan saya di studio. Pemirsa, kita telah menyimak bersama-sama liputan tim Tuyu Network di Desa Situsari, Kecamatan Cilengsi, Bogor, sebagai contoh desa yang sudah menerapkan SDGs ke-9 mengenai infrastruktur. Semoga Desa Situsari bisa terus berkembang dan menjadi contoh yang baik untuk desa yang lain dalam pembangunan infrastruktur untuk kenyamanan masyarakat setempat. Saya Naza Yuliana, pamit undur diri. Tuyu Network, accurate web share to you. Selamat pagi dan sampai jumpa.